Saudara-saudari yang terkasih, untuk pergi ke gereja Natal dan Tahun Baru, ada orang yang bingung memakai baju apa. Kok sama saja dari tahun sebelumnya? Apalagi pada zaman sekarang ini di mana orang memposting foto dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat sebagai status di WA, IG, FB, dan media sosial lainnya. Maka kalau bajunya sama, kok sama terus? Zaman dulu tidak ada yang tahu sama, sekarang tahu. Loh kok sama? Loh kok tempatnya beda kok sama? Tahunnya beda kok sama? Yang harus berbeda bukanlah bajunya dari waktu ke waktu, tetapi hati dan budi yang terarah kepada Yesus. Yang harus berbeda itu adalah kualitas hidup, mindset, heart set, cara pandang, dan bagaimana kita percaya seperti orang Majus setelah bertemu dengan Yesus pulang lewat jalan yang ditunjukkan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, seorang suami tidak mau pergi ke gereja juga pada waktu Natal karena melihat tak ada perubahan pada istrinya yang rajin ke gereja, baik pada hari Minggu maupun hari Natal. Sifat dan sikapnya tetap sama. Apa yang membedakan sebelum dan setelah pergi ke gereja? Lalu untuk apa orang ke gereja kalau orang tidak berubah hidupnya? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau mencari barang atau melihat barang di museum misalnya, di tempat barang yang sangat berharga, harus melalui beberapa ruangan dan pintu, harus membuka pintu, kotak, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk bertemu dengan orang penting, seperti bertemu presiden, melewati beberapa pintu yang harus dibuka, melewati beberapa ruangan. Demikian pun 2 tahun lalu ketika para uskup Indonesia menghadap paus untuk bertemu audiensi, harus melewati beberapa ruang untuk sampai ketemu orang yang penting. Demikianlah untuk bertemu dengan Yesus, orang-orang Majus dari timur yang diyakini dalam tradisi sebagai 3 raja, dengan kemampuan insaniah dan alamiah mencari juru selamat yang lahir. Mereka pertama mengandalkan kekuatan akal dan ketajaman intelektual yang didukung oleh data historis dan biblis yang diperoleh dari orang-orang yang berkompeten, ahli Taurat, dan para imam di Yerusalem. Itulah jalan normal untuk mendapatkan sesuatu atau bertemu dengan seseorang secara lebih tepat dan akurat. Niat yang tulus dan kiat yang kuat menghantar mereka untuk menjumpai pribadi sebagaimana mereka pikirkan. Untuk dapat bertemu dengan Yesus, mereka harus turun dari tahta, melepaskan mahkota dan meninggalkan kerajaannya, serta mengadakan perjalanan jauh dan mengikuti petunjuk Tuhan melalui tanda bintang yang bersinar terang. Kerelaan untuk meninggalkan kelekatan inilah yang menjadi kunci pertama untuk bisa bertemu dengan Yesus. Kemauan berkorban dengan melakukan perjalanan yang tak selalu jelas, bahkan jauh, ribuan kilometer, menjadi kunci kedua untuk bisa mendekati Yesus. Kesediaan untuk bertanya dengan rendah hati kepada mereka yang lebih tahu, lebih paham, lebih ahli, menjadi kunci ketiga untuk dapat melihat Yesus. Keterbukaan dan kerendahan hati untuk percaya pada Yesus, Sang Raja sejati, dalam keadaan seperti apapun yang dikehendaki Allah, bukan yang dipikirkan oleh manusia, raja yang lahir di istana, tetapi bayi yang lahir dan diletakkan di atas palungan, menjadi kunci utama yang menggerakkan mereka melakukan serangkaian usaha untuk menjumpai Yesus. Seraya menyembah, mereka mempersembahkan apa yang paling berharga, emas, mur, dan kemenyan. Santo Beda Venerabilis
Pada abad ke-8 menulis sejarah gereja bangsa Inggris. Ia juga menulis bahwa orang-orang Majus adalah mereka yang memberikan persembahan berharga kepada Tuhan. Yang pertama bernama Melkior, karena di Injil tidak disebutkan namanya siapa. Seorang tua yang berambut putih, janggut panjang, mempersembahkan emas kepada Tuhan sebagai lambang ia seorang raja. Yang disembah itu adalah raja. Emas adalah apa yang pantas diberikan dan dikenakan oleh raja. Kedua bernama Gaspar, seorang muda tanpa janggut, berkulit kemerahan, menyembah Yesus sebagai putra Allah lewat persembahan kemenyan yang layak bagi keilahiannya. Ia adalah seorang imam agung yang pantas didupai. Ketiga adalah seorang berkulit hitam, berjanggut, bernama Baltasar, yang mempersembahkan mur sebagai kesaksian bahwa anak ini, anak manusia, putra Allah, akan mati untuk memperoleh kemuliaannya demi keselamatan manusia. Dalam Mazmur antar bacaan yang tadi dinyanyikan oleh pemazmur, ada kiranya raja-raja dari Tarsis, lalu disebutkan juga dari Sheba dan dari Seba, membawa persembahan dan upeti, dan semua raja akan menyembah kepadanya. Di manakah Tarsis? Tarsis diperkirakan di sekitar Spanyol, mewakili Eropa. Itu Gaspar ya. Lalu Seba itu di Ethiopia, mewakili Afrika. Itu mewakili Baltasar. Lalu Seba itu Yaman, mewakili Asia. Jadi 3 pribadi, 3 raja itu mewakili 3 benua yang pada waktu itu dikenal oleh mereka. Mengenal bangsa, semua raja akan datang menyembah kepada raja sejati. Persembahan mereka bukan sekedar pemberian diri, tetapi juga pewartakan siapakah pribadi yang berbaring di atas palungan tersebut, yaitu Yesus putra Allah, sang raja sejati, bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi lahir bagi semua bangsa, semua benua. Apa efek dari perjumpaan orang Majus tersebut? Waktu datang mereka mencari jalan sendiri, menggunakan cara manusiawi, pikiran sendiri, tetapi waktu kembali mereka mengubah rencana pribadi dan mengikuti petunjuk ilahi lewat mimpi. Mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kepintaran manusiawi, tetapi percaya pada bisikan dan kekuasaan ilahi. Perjumpaannya telah mengubah mindset, heart set, cara pandang, dan jalan hidup mereka yang penuh iman. Yang berubah adalah kualitas hidup mereka. Mereka pulang dengan penuh sukacita karena telah berjumpa dengan Yesus yang mereka percaya dan sembah. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang datang ke gereja pada hari Natal, berdoa dan menyaksikan kandang Natal. Akan tetapi, tidak semua orang mengalami perubahan kualitatif. Perubahan mindset, cara pandang, heart set, cara percaya kepada Tuhan. Kok hidupnya sama saja, begini-begini terus? Hal itu terjadi karena mungkin tak mempunyai kunci-kunci sebagaimana 3 raja dari timur. Untuk dapat mengalami perubahan kualitas hidup, kita harus melepaskan segala kelekatan yang menjadi tahta dan mahkota kita. Harus berkorban, meninggalkan sesuatu, dan menjalani proses untuk mendekati Tuhan. Dengan rendah hati dan tak malu, bertanya cara dan jalannya kepada mereka yang lebih tahu dan lebih berpengalaman. Siapapun mereka, agar bisa melihat Yesus. Dan akhirnya motivasi dasar adalah untuk melakukan semua ini adalah mau datang, percaya, dan menyembah Yesus sebagai putra Allah dengan tulus
mempersembahkan juga apa yang paling berharga. Sebagaimana raja itu mempersembahkan emas, posisi, maka kita juga mempersembahkan hidup, posisi, dan jati diri kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mempersembahkan kemenyan, mempersembahkan hidup kita yang suci untuk dapat melayani Sang Imam Agung Yesus. Serta yang ketiga, siap sedia berkorban diri demi keselamatan sesama, sebagaimana Yesus rela mati untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan begitu kita akan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Disitulah terjadi perubahan kualitas hidup, perubahan cara pandang, cara beragama, dan cara percaya. Sebelum kita berdoa, apa yang terjadi? Setelah kita berdoa, apakah ada perubahan? Sewaktu mau memasuki gereja dan setelah pulang dari gereja, adakah perubahan kualitatif cara pandang, cara percaya kita kepada Tuhan? Tuhan pertama-tama tidak meminta perubahan status dan profesi hidup kita. Baik, kita makin lebih baik. Tetapi pertama-tama meminta perubahan kualitas hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Raja tidak diminta untuk menjadi gembala, tetap ia raja, tetapi terjadi perubahan kualitas hidup. Kini disebut Raja Tiga Majus yang pulang dengan penuh sukacita. Maka mari kita jalani hidup bukan atas apa yang kita maui, tetapi seperti apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita.